memulai usaha dari nol. Ya, mulai usaha dari nol. Awal tahun 80 saya merantau di Jakarta. Dan di sana memulai usaha konveksi. Dari mulai mesin jahit 1, 2, kemudian juga akhirnya berkembang menjadi 10 sampai 20 tenaga kerja. Setelah itu ketika usaha konveksi di Jakarta itu mulai berkembang, kemudian akhirnya saya berpikir bahwa untuk pengembangan alangkah baiknya kemudian kalau di kampung. Nah, akhirnya tahun 95, 96 itu saya pindah ke kampung dan mulailah usaha di Desa Gapuro ini dengan beberapa tenaga kerja. Nah, tapi memang untuk pemasaran tetap ke Jakarta, karena di sana pasar yang potensial untuk kita menjual beberapa produk-produk celana, terutama celana jeans gitu. Jadi saya memang konveksi itu di bidang celana jeans. Nah, alhamdulillah di sini mulai berkembang sampai mempunyai tenaga kerja sampai ratusan orang. Kemudian karena proses celana jeans itu memerlukan proses kelanjutan, di mana ada proses pencucian. Jadi celana jeans itu kainnya masih mentah, kemudian nanti di di proses finishingnya itu ada melalui laundry. Laundry itu proses dari mulai bahan biru untuk menjadi keputihan, kemudian agak kehitaman dan sebagainya. Nah, jadi di samping kita punya perusahaan konveksi, kita juga ada laundry. Terkait juga dengan marketing ya. Karena yang namanya produksi itu kapan saja, di mana saja kita bisa. Ya. Artinya membuat satu barang produksi itu di mana saja, kapan saja itu bisa. Tapi yang lebih penting adalah cara memasarkannya. Nah, ini merupakan tantangan yang cukup artinya harus kita lakoni, harus kita jalankan. Misalkan bagaimana agar pemasaran itu bisa stabil, langgeng, kemudian punya prospek yang bagus ke depan. Saya harus mempunyai tempat atau toko yang mempunyai penjualan langsung. Ya, awal-awal kita memproduksi memang ya kita titipkan atau kita kirim ke toko-toko yang pengecer langsung, gitu ya, toko pengecer langsung. Tapi kemudian kalau berpikir ke depan dan kita tahu pemasaran garmen atau pakaian jadi yang terbesar di Indonesia ini adalah pasar Tanah Abang, maka mau nggak mau saya berpikir saya harus punya toko di pasar Tanah Abang. Sehingga tahun 90 ya, tahun 90-an itu saya mencoba menyewa kios atau toko di pasar Tanah Abang. Nah, disitulah mulai karir atau mulai ada peningkatan penjualan. Jadi kita produksi di kampung, kemudian kita kirim ke pasar Tanah Abang, ya. Kita tahu yang mana pasar regional Tanah Abang itu kan pembelinya dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri ya, termasuk ASEAN itu kan baik juga belanja di pasar Tanah Abang. Nah, karena di sana memang termasuk pasar grosir. Kita memproduksi barang dengan jumlah yang besar. Kalau kemudian kita ecer sendiri memang agak repot. Maka tentu saja kita harus mencari pelanggan-pelanggan yang dia secara belanja itu jumlahnya besar. Yaitu kita
kirim kepada grosir-grosir. Ini termasuk kita di Pasar Tanah Abang itu melayani grosir-grosir, penjualan grosir yang datang dari berbagai penjuru, termasuk dari ya, luar Jawa. Mbak Jahitan itu memang ya kita belum punya nama lah, karena waktu itu kita hanya sifatnya mengerjakan milik orang lain. Dan kalau toh ada merek, itu mereknya sifat umum gitu. Kita beli merek di pasar secara umum, kemudian kita tempeli aja. Tetapi itu merek kan dipakai banyak orang, ya. Jadi nggak ada spesifik, nggak ada merek yang menjadi identitas gitu. Nah, maka kemudian akhirnya saya berpikir kalau untuk memperkenalkan produk sendiri, maka harus ada identitas atau ada brand yang merupakan identitas dari produksi itu sendiri. Dan ketika itu ada orang menyarankan kalau mau pakai merek, pakai aja nama dari Fauzi Lastri gitu waktu itu. Nah, saya pikir ini kan masukan kayaknya benar juga. Akhirnya kemudian disingkat menjadi Falas. Itu kan jadi istri saya yang namanya Sulastri gitu. Tapi panggilannya kan Lastri. Jadi Fauzi Lastri. Kemudian akhirnya ya udah kita mantap dengan identitas brand merek Falas. Dan itu sudah kita daftarkan di hak paten ya. Dan itu terregister sebagai merek sah gitu. Nah, awal-awal penjualan ya kita memang apa namanya merupakan ini juga sebuah tantangan juga ya. Bagaimana untuk bisa mempromosikan merek baru ya, agar bisa dikenal oleh konsumen, dikenal oleh masyarakat. Nah, maka dulu ya kita berbagai upaya untuk mengiklankan, termasuk iklan di radio, iklan di surat media koran dulu. Di awal-awal tahun 80 sampai kemudian 9 sekian sebelum saya pindah itu kan masih di Jakarta. Jadi kita bagaimana mempromosikan merek itu agar bisa dikenal masyarakat. Memang ya tantangannya cukup berat juga. Tapi dengan ketekunan, dengan kesabaran, dan ketelatenan kita, hanya merek itu bisa dikenal oleh masyarakat. Waktu itu di Jakarta, tapi memang karena kita memproduksi dengan pangsa pasar yang menengah bawah ya, bukan yang menengah ke atas. Maka pelanggan-pelanggan kita ya tentu saja ya orang-orang karyawan, kelas karyawan, kemudian pegawai kecil. Gitu. Tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting bagaimana kita memproduksi suatu barang, kemudian akhirnya laku, ya, kemudian menjadi semacam apa ya, merek yang sudah dikenal oleh masyarakat. Yang namanya seorang pengusaha ini kan tidak cukup puas dengan satu bidang usaha ya. Kalau toh itu ada potensi atau peluang-peluang bisnis lain, maka kita tentu aja akan masuk. Jadi berawal dari usaha pokok e-konveksi, kemudian setelah berkembang memilih bidang usaha lain, masuk ke bidang usaha lain seperti dunia angkutan gitu ya. Dunia angkutan di mana kita punya pemikiran untuk membuka usaha angkutan bis wisata. Nah, itu memang dimulai dari tahun 2000 itu. Setelah apa namanya kita sudah pindah total di desa Kapuro ini, Kecamatan Orongasem, ya. Akhirnya saya berpikir bahwa ada peluang untuk kita membuka usaha bis pariwisata. Nah, alhamdulillah pada tahun 2000-an kita
mencoba membeli bis bekas, ya, bekas 2 unit yang kita coba untuk kita jalankan dan kita sewakan. Dan alhamdulillah kelihatannya respon dari masyarakat sini cukup bagus, gitu. Banyak yang menyewa dan sebagainya. Akhirnya dari tahun ke tahun kita nambah angkutan, nambah unit, nambah bus. Dalam jangka waktu 5 tahun kita bisa menambah armada, ya, sampai 15 unit, gitu. Dari mulai 2 sampai 15 unit. Nah, kemudian puncaknya nanti tahun 2005-2010 lah, ya, itu sampai kita punya hampir 30 unit, ya. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, karena kemudian juga muncul banyak pesaing-pesaing, akhirnya ya, karena yang namanya usaha angkutan wisata itu kan tidak seperti punya brand yang khusus, ya. Kita hanya bagaimana melayani orang sebaik mungkin, sepuas mungkin, agar pelanggan itu tidak lari. Kalau soal masalah fasilitas unit bis, ya saya kira sama aja. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, ketika kita dihantam 2020, hampir 1 tahun lebih kita ngopi. Nah, itulah memang betul-betul mandek, betul-betul nggak jalan sama sekali. Nah, setelah itu memang ya mau nggak mau harus kita revitalisasi lah. Ini supaya bagaimana agar armada yang jumlah ini juga harus efisien, tapi harus berjalan dan sebagainya. Muda Perkasa itu punya filosofinya. Kita punya semangat yang muda, tetapi penuh dengan keperkasaan. Dalam arti keperkasaan itu semangat yang tidak henti, gitu loh. Muda itu bagian dari Muda Perkasa itu mencerminkan kesemangatan yang tidak pernah henti, selalu berinovasi. Bagaimana ketika kita di dalam dunia usaha ada peluang-peluang yang terbuka, maka kita perlu harus ada masuk, gitu. Usaha bis pariwisata ini kan kita menjual pelayanan, gitu ya. Kita menjual pelayanan, bagaimana kita harus melayani pelanggan itu sebaik mungkin, gitu ya. Tetapi namanya orang yang kita layani kan 1-2 orang. Ada 1-2 yang mungkin ya ada kelalaian dan sebagainya. Nah, itulah kemudian ada kritikan atau masukan-masukan. Yang intinya mereka itu berharap bahwa pelayanan dari Bis Muda Perkasa itu tetap baik, tetap maksimal untuk bisa melayani pelanggan. Jadi saya melihat waktu itu tahun 95-96 itu kebutuhan masyarakat Warung Asem sekitarnya, ya seperti di samping di Pekalongan atau di Buaran dan sebagainya. Itu kan kalau mau sewa bis, kalau mau melakukan wisata itu kan nyewa bis sampai luar kota, sampai di Semarang, sampai Tegal, ya. Nah, saya pikir kenapa orang mau mau plesir, mau wisata kok nyewanya sampai jauh-jauh. Ini artinya kan ada peluang kalau toh kemudian di sini membuka sebuah usaha persewaan bis, pasti laku, gitu. Nah, akhirnya memang ya saya coba tahun 99 akhir lah waktu itu, saya memulai dengan 2 unit bis bekas. Nah, kemudian dari tahun ke tahun ada, karena animo orang menyewa itu meningkat, ya, pelanggan meningkat, dan kemudian juga memang teman-teman itu menyarankan untuk bisa nambah angkutan, ya akhirnya kita tambah, per tahun kita tambah sampai akhirnya pada tahun 2005 2006 itu sudah mencapai hampir 30.
dalam waktu relatif singkat lah gitu, karena potensinya memang luar biasa. Karena memang saya dilahirkan di keluarga NU, lingkungan juga NU. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan NU, maka saya selalu dilibatkan. Seringnya kegiatan-kegiatan di masyarakat ini kan memunculkan sikap kepedulian gitu. Ini yang menjadi motivasi. Jadi memunculkan sikap kepedulian terhadap masyarakat, terhadap lingkungannya. Misalkan ketika ada kegiatan-kegiatan pendidikan, kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, maka saya selalu terlibat untuk bagaimana bisa membantu orang lain. Nah, kemudian direkrut menjadi pengurus partai politik tahun 2004 ya. Saya ikut di kepengurusan partai politik PKB di DPC Kabupaten Batang, walaupun sebagai wakil bendahara waktu itu. Nah, dari situ karena berteman atau bersinggungan dengan hal-hal sosial kemasyarakatan yang kemudian akhirnya memunculkan sikap politik. Gitu. Nah, saya pikir politik ini juga bagian dari proses perjuangan ya. Karena jalur-jalur perjuangan ini kan memang bermacam-macam, termasuk di dalamnya jalur politik. Nah, oleh karena itu saya didorong waktu itu untuk maju menjadi calon legislatif tahun 2009. Saya suruh daftar untuk maju menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Batang melalui Dapil 5 sini. Dapil 5 itu Orongasem, Manotunggal, Bandar. Nah, dan alhamdulillah waktu itu yang saya bisa terpilih ya, dan ya mulailah itu debat baru di dunia politik menjadi anggota DPRD Kabupaten Batang. Sampai kemudian yang terakhir 2019 kita terjun di politik agar aktivitas politik saya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tentu saja kaitannya dengan bisa membantu kelompok-kelompok atau masyarakat. Bantuan itu kan tidak hanya soal masalah finansial gitu ya, termasuk bantuan bagaimana ketika ada kelompok masyarakat mengalami kesulitan akses ya di pemerintahan.